Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'dainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk bisa mempergunakan kesempatan kesehatan yang dimiliki, karunia Allah yang diberikan kepada kita, untuk memanfaatkan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang dimana amalan-amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah inilah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis Bukhari, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang 10, yaitu 10 di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah juga termasuk lebih baik dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk pergi berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan apapun, atau dalam artian kata lain, kemudian dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan amal yang dikerjakan di awal atau 10 di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, ada beberapa amal yang hendaknya kita kerjakan di 10 bulan Dzulhijjah, di tanggal-tanggal pertama. Yang pertama tentunya adalah as-saum, berpuasa sunnah, terutama di tanggal 9 atau puasa Arafah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah boleh kita melakukan puasa tanggal 1 sampai 9? Rasulullah menganjurkan, dibolehkan. Bolehkah kita melaksanakan puasa tanggal 8 dan 9? Boleh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah wa yawma asura wa salasata ayyamin kulli syahr wa awwalu isnain minasyahri wal khamis. Adalah Rasulullah SAW biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah biasa puasa di bulan Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Rasulullah biasa melakukan puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan di bulan Qamariyah. Dan Rasulullah membiasakan puasa hari Senin dan Kamis. Inilah yang menjadi dasar ada sebagian di antara kita melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun puncaknya adalah di tanggal 9 atau saat Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari menjelang tanggal Arafah ini kita bersama-sama mempersiapkan diri, atau ada sebagian yang hari ini adalah melaksanakan puasa Arafah. Maka pergunakan betul untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan taubatan nasuha. Inilah betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya jika melakukan amalan di bulan Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah tentunya adalah kita memperbanyak takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk amal soleh kita di bulan Dzulhijjah di awal-awal ini. Tentunya kita mengenal ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dilanjutkan dengan hari tasyrik. Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian takbir mutlak adalah takbir yang tidak mengenal waktu dan tempatnya. Bisa di pasar, bisa di rumah, atau di tempat kerja kita memperbanyak. Bahkan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ada lagi juga takbir muqayyad, yaitu takbir yang mengikuti sholat wajib kita. Ketika kita sholat berjamaah, setelah sholat wajib kita membaca takbir dengan dikeraskan, yaitu mulai subuh di Arafah tanggal 9 sampai kemudian asar ketika hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha memperbanyak takbir di saat-saat sekarang. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa sekaligus keluh kesah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena kedekatan dan zikir kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjanjikan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada ketenangan pada hatinya. Maka kalau dalam diri kita masih ada kecemasan, ada ketidaktenangan, barangkali zikir kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa kita senantiasa gelisah, barangkali kita baca Al-Quran kita kurang. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la tazidud dhalimina illa khasara. Al-Quran ini adalah syifa, sebagai obat, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita memperbanyak
membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran itu, dengan zikir itu, Allah memberikan ketenangan kepada kita. Langsung muslimin rahimakumullah. Amalan yang lain yang tentunya dianjurkan dan sangat diharapkan oleh hamba-hamba Allah adalah ketika di bulan Dzulhijjah ini, yaitu haji dan umroh. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Saudara-saudara kita yang berada di tanah suci sekarang ini, yang berada di tanah Arafah sekarang ini, mereka adalah puncaknya haji, dan disitulah hamba-hamba Allah bersungkur, bersatu padu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak haji adalah di Arafah. Masul muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang ada sekarang di tengah-tengah ini, mari kita banyak untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada berada di tanah suci ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuasaan, kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah hajinya, dan kemudian Allah berikan haji yang makmur. Bagi kita yang bersama di sini, mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki yang kemudian kita suatu saat kita akan bisa bersama-sama juga pergi ke Baitullah untuk melaksanakan panggilan Allah, yaitu haji dan umroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu amalan yang istimewa yang mesti dan insya Allah kita bisa melakukannya. Saudaraku, ada amalan yang nilainya sama dengan haji dan umroh. Ma'asyiral muslimin, mari kita luangkan waktu kita berjamaah sholat subuh di masjid. Kemudian kita membaca Al-Quran atau mengkaji agama Islam, atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu syuruk. Dan kemudian di waktu syuruk kita melaksanakan 2 sholat sunnah dua rakaat. Ini kata Rasulullah pahalanya seperti haji dan umroh dengan sempurna. Mari kita sempatkan waktu kita terutama di hari-hari sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang berikutnya selain haji dan umroh, tentunya kita memperbanyak amal soleh dengan bersedekah. Kita santuni anak-anak yatim. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu sebagian rezeki yang kita miliki untuk memberikan sedekah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bentuk-bentuk amal ibadah kita. Apa yang bisa kita lakukan, yang kita persembahkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah tentunya yang tidak kalah pentingnya di hari nahar atau di tanggal 10 Dzulhijjah ada ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada saya pribadi dan para jamaah, marilah yang punya keluangan atau punya kelebihan rizki untuk bisa membeli hewan kurban, maka salurkan kurbannya saat-saat seperti ini. Mari kita berikan hewan kurban. Kalau kita mampu membeli hewan kurban, maka belilah. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang diancam Rasulullah. Barang siapa yang di saat Idul Kurban dia mampu berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka jangan dengan dekat tempat sholatku. Ini ancaman Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersama-sama berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang mampu untuk berkorban. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan kemudian mau menyalurkan dan memberikan hewan korbannya sebagai bentuk pertama atas syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita atau saudara-saudara kita yang belum mampu berkorban, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rizki, kemudian di tahun-tahun berikutnya bisa berkorban, bisa menunaikan korban bersama-sama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang terakhir yang sampaikan di kesempatan ini, inilah kesempatan kita bersama-sama, kesempatan emas kita, sebagaimana dalam sebuah hadis Muslim bahwa tidak ada hari yang lebih berpeluang atau lebih besar peluangnya untuk Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka selain hari Arafah.
Oleh karenanya, mari kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit saya simpulkan di khutbah yang pertama. Ada 6 amalan utama yang hendaknya kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua, memperbanyak takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haji dan umrah. Yang keempat, memperbanyak amal soleh dengan sedekah. Yang kelima, berkorban. Dan amalan yang terakhir, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berkorban di tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.